Nama sampean dan alamatnya. Oh, nggih. Terima kasih sahabat-sahabat Selamat Kondang TV. Ini saya Anis Nurul Hidayat. Ini enggak boleh. Sorry ya Mas Anis. Sorry ya. Jadi ini enggak boleh ya. Ini enggak boleh kalau yang sorry ya Mas Anis. Pasungan ya ini, pasung itu seperti segitiga. Nah, tadi kan bunder koyo bola yang pertama, yang ini kan pasungannya gitu loh. Masuk. Jadi kalau ya seperti itulah Mas, ini adanya kandang saya. Ini lahir di sini semua kok. Oh, ntar dulu. Sorry ya Mas Anis. Ini ngomong-ngomong ini kaos relawan Mas. Kebetulan saya sedang berjuang untuk pemenangan salah satu pasangan calon bupati di Kabupaten Kebumen. Saya berharap ya pangapunten nggih, dengan saya ikut berpolitik itu saya kepingin nanti bupati yang baru bisa lebih konsen kepada kami para peternak Mas. Jadi bionya Mas Anis ikut jadi apa relawan tim ses lah ya, tim sukses. Mudah-mudahan terkabul karena apa tujuannya baik. Beliau memperjuangkan salah satu calon ya Mas, salah satu calon bupati Kebumen. Tujuannya agar nanti pemerintah yang ke depan bisa memperhatikan khususnya para petani, khususnya petani peternak wedus. Gitu ya Mas? Betul. Sorry ya Mas Anis. Saya sedangkan kopi dan itu ada ngobrolnya sorry ya Mas Anis. Ngobrolnya iya. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton setia Selamat Kondang TV, seperti biasa kembali lagi di channel Selamat Kondang TV. Kali ini kami sedang berada di daerah Kebumen ujung utara wetan. Nais apa ki ngota kok kena alamatnya? Bos. Assalamualaikum bos, waras bos. Waduh, sehat. Agam niki Pak Kaji. Kepengen tahu ini Mas Anis, saya sudah berapa lama tidak mampir ke sini setelah sampean punya kandang gede, mobilnya nggak cuma satu. Ini kepengen diperkenalkan nama sampean dan alamatnya. Terima kasih sahabat-sahabat Selamat Kondang TV. Ini saya Anis Nurul Hidayat. Ini kandang saya namanya Wijaya Farm. Wijaya Farm, desanya Poncowarno, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen. Ngaten. Kecamatan Poncowarno, desanya Poncowarno. Oh, berarti cedak kecamatan ya? Depan situ kecamatan. Depan paling kecamatan ya. 2 menit. Wah, 5 langkah mbok kayak. Jadi sampean jenenge Mas Anis ya? Kalau Anis ning dereng abah. Belum jadi abah. Sorry ye. Sorry ya Mas Anis. Nganggolakan di situ main gina. Sorry ya Mas Anis. Ini ngomong-ngomong sampan punya ada berapa populasi kambing sampan di kandang sini ada berapa? Populasinya berapa ya? Kalau ditanya sulit ya jawab. Sulit ya. 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lah. Ya mungkin menurut saya 3 lah ya. Nah, lebihnya dihitung sendiri karena apa? Induk, terusan pejantan, terusan cempe. Jadi 3. Lebihnya hitung sendiri nanti. Mas kameramen boleh melihat-lihat pejantannya sebelah sana. Kita sambil tanya jawab sama Mas. Boleh, monggo. Mas kameramen ini. Ini pejantannya apa namanya? Bisa gendut banget Mas. Ya ini dikasih makan Mas. Kalau gendut dikasih makan. Cuma ini gini Mas, ini saya dulu beli ini hanya saja saya waktu itu belum bisa merawat kambing ini. Jadi ini pasungnya belum jadi. Terus kemudian bulunya nggak keluar. Tapi alhamdulillah ini walaupun begini anak-anaknya sudah cukup, bagi saya cukup membanggakan lah anak-anaknya. Jadi ini memang dulu sampean beli ini.
Saya beli waktu ini umur 2 bulan. Bukan beli indukan terus paket kawin hamil melahirkan di sini, bukan? Tidak. Ini saya beli umur 2 bulan dulu. Ini beli di mana? Di daerah Cilacap apa mana? Saya belinya ini dulu di Kerajaan Mojopahit, Mas. Ini Mas dulu. Daerah mana itu? Mojokerto. Mojokerto, guys. Jauh banget Mojokerto. Mojokerto berarti nggone Alfiano ya? Ya, punya kembaran saya juga, tapi beliau sudah dipanggil Abah. Oh, Alfiano Farm, berarti Abah Hanis. Abah Hanis. Yeah. Ini apa ya? Nek dilihat ininya kok lehernya panjang banget ya. Tulangannya baku-baku banget. Berarti ini bapaknya ini siapa, Mas? Bapaknya ini namanya Mr. Bejo, Mas. Oh, ini anak-anak Mr. Bejo. Anaknya Mr. Bejo. Hanya saja pangapunten, ini saya yang dulu belum bisa merawat, Mas. Jadi ini pertumbuhannya jadi kurang maksimal. Seharusnya kalau anak bejo kan tidak seperti ini. Tapi ya ini memang karena dulu saya masih belajar, belum bisa ngerawat. Jadi akhirnya kambingnya seperti ini. Tapi alhamdulillah anak-anakannya pejantan ini sudah lumayan-lumayan lah. Tapi di sini anak bejo itu enggak cuman ini ya, Mas. Itu di tempatnya Tino Memberkah itu anaknya anak Anggora, berarti cucu bejo ya. Cucu bejo. Nek sana itu memang pasungnya bagus, cuman posturnya kalah sama ini. Bulunya sana lebih ndriwul. Betul. Kalau ini anak-anaknya udah banyak sini, Mas. Kalau ini anaknya sudah lebih dari 50 ekor, Mas. Oh, nek umpamanya ini ada teman-teman kepengen bibit yang harganya ekonomis, kira-kira nyampe berapa di sini? Ada, Mas, ekonomisan 3 jutaan. Oh, ini ya, itu ya. Ini paling itu juga bila itu cewek perempuan. Ini cewek perempuan ya. Ini jangka berapa ini kayak gini? Coba Mas kameramen dilihat, Mas kameramen. Coba dilihat. Aduh, apa tangkep nang nyong. Takut. Ini diangka berapa itu, Mas, kayak gitu, Mas? Ya itu diangka 3 jutaan, Mas. 3 juta ya. Itu yang kecil-kecil itu ya. Nah, itu jantan ya? Ya, itu yang 2 jantan. Itu nek jantan-jantan kayak gitu nyampe berapa, Mas? Sama, Mas, saya pakai ekonomisan, Mas, ini, Mas, 3 jutaan, Mas. Jadi ini ternyata ada di sini ada darahnya siapa? Mr. Bejo. Mr. Bejo ya. Kambing yang pernah booming dan rame, pernah ditawar 1 miliar nggak boleh. Di sini ada darahnya ya. Ini anaknya. Kalau ini ibunya namanya Cinderella. Ibunya ini? Ibunya ini Cinderella. Jadi memang saya niatnya dulu berpikir saya mencari keranda, kemudian pokoknya saya niatnya itu untuk breeding. Pada saat itu saya belum berpikir terkait dengan kontes-kontes atau apa, tapi saya mencari keranda tertinggi. Nah, pada saat itu yang saya kenal adalah Mr. Bejo gitu. Ini apa tadi nama farmnya, Mas? Wijaya Farm. Wijaya Farm. Wijaya Farm Poncowarno. Enggak, kok sampan bisa Wijaya Farm, ini ceritanya gimana? Oh, jadi gini. Ini juga kambing namanya Raden Wijaya. Oh, ini Raden Wijaya. Ya. Oh, Joyo. Ini namanya Raden Wijaya. Jadi dulu waktu saya beli kambing ini dari Mojokerto, ini kebetulan ini kan dimasukkan ke apa namanya bagor ya. Bagor itu kandi lah di sini, karung. Nah, itu yang mangku ini namanya Raden. Orang sana. Saudara saya dari Blitar ikut ke Mojokerto beli, kemudian dia yang mangku ini di mobil. Namanya Raden. Berarti dari kerajaan ya. Kemudian anak saya namanya Wijaya. Nah, ini saya namakan Raden Wijaya. Berarti nama farmnya ini dari Wijaya dari anak saya. Wijaya Farm. Mas kameramen boleh ini dilihat tulang-tulangannya yang bako-bako juga. Memang ini agak kurang tumbuh bulunya. Betul, nggak tumbuh bulunya. Ini juga lama sekali ini nggak mandi ini. Jadi ini juga rontok, Mas, bulunya, Mas. Karena memang ini nggak lebat. Kenapa ini yang sebelah? Sama ini rontok. Jadi saya belum bisa merawat bulu, Mas. Saya belum bisa merawat bulu. Jadi spesialnya ini, tapi anak-anakannya ini diwul-diwul semua, Mas. Anakannya ini diwul-diwul semua. Ada yang udah dewasa, yang contohnya, Mas? Kalau di sini ini anaknya bukan ini. Bukan anaknya dia. Kalau anaknya ini sih anaknya juga. Cuma ini sama, kalau model perawatan kontes kan tidak seperti ini. Ini enggak saya rawat, hanya hijauan biasa. Ini kan sudah muncul di sini. Nah, ini kelemahan kami di Kebumen. Kita belum bisa merawat bulu yang bagus. Jadi ini bulunya masih seperti ini nih. Ini kan seharusnya bulunya ini sudah jatuh.
Ini melihat dari ekor begini, bulu bawah begini. Nah ini kami kesulitannya itu menumbuhkan bulu yang di sini. Padahal ini gennya bejo ya. Ya ini gennya bejo. Kalau kakaknya ini luar biasa diwul-diwulnya. Tapi nek sampan kan dulu langsung ketemu Haji Anis dari Mojokerto ya. Iya betul. Lalu sampan berarti tahu ya nek bejo itu atas-atasnya bejo siapa Mas? Kalau yang saya tahu atasnya bejo itu kan labas. Jadi entah itu cucuk entah itu apa, tapi kemungkinan di atasnya adalah labas. Dari cerita-cerita yang saya tangkap. Kali ini kan lumayan Mas, sudah Mas lah. Iya. Ya kepalanya sedang tapi telinganya ya halus. Halus, bagus. Bulu sebetulnya udah keluar, hanya saja ini tidak saya rawat kontes. Telungnya Bu. Ini nggak boleh Mas. Oh nggak boleh loh, enggak, saya kepengen tahu ini kirain ini beda sama yang tadi ya. Yang beda. Oh ini beda. Oh ini telinganya halus jadi nggak boleh telungnya Bu. Tak pikir ini tadi yang telungnya. Yang ini nggak boleh. Sorry ya Mas Anis. Sorry ya. Nggak apa-apa. Jadi ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh kalau yang ini. Telinganya halus. Sorry ya Mas Anis. Kalau ini yang nggak boleh. Kalau ini japri saja. Japri ya. Kalau ini yang ingin japri. Untuk nomor teleponnya berapa ya Mas Anis? Ada nanti 0878 210 72000. Oke, teman-teman nanti kita cantumkan di deskripsi ataupun di bawah sini. Pokoknya boleh dicari, nanti kalau di depan nggak ada di deskripsi. Betul. Jadi Mas Anis ini yang ini beda ya? Beda ini harganya. Saya lagi lihat-lihat telinganya, apa ini yang 3.000 apa yang mana? Soalnya tak lihat-lihat apa ini ya? Barangkali gitu loh. Ternyata yang 3.000-an yang sebelah sana itu lari-lari guys. Beda. Pokoknya gini Mas. Jadi kalau saya sendiri karena saya itu breeding ya Mas. Jadi kalau harga bagus saya jual bagus. Kalau misalkan dia kurang speknya masih biasa ya saya jual harga biasa. Harga biasa. Dulu waktu sebelum saya punya kambing ini untuk memacek, saya pernah keluar di sini masih tak jual harga 600.000 saya pernah. Pernah ya? Kemudian rekor tertinggi dari anak ini saya pernah jual dengan harga 25 juta. Anaknya ini pernah laku jual 25 berarti juta. Pas keluar bagus banget ya? Pas keluar bagus. Kemudian anaknya ini induknya yang mana Mas? Induknya ini induknya. Mana? Induknya ini. Induknya tidak bagus. Ini juga induknya kelahiran di kandang sini juga. Oh iya. Ini yang laku 25 juta itu anaknya ini. Enggak jantan apa betina Mas? Jantan Mas. Coba kita lihat Mas kameramen. Ini kambingnya seperti ini saja. Ini juga posisi sedang hamil. Ini saya kawinkan. Dengan saya kawinkan dengan ini juga pejantan ini. Pejantan ini. Kalau kemarin kan saya OSG. Saya OSG ini ketubannya 3. Ini ketubannya 3. Kalau ketubannya 3 itu gimana itu? Ada kemungkinan nanti anaknya kembar 3. Ngeri banget ya. Ini jadi kita lihat sorak sepatunya sudah komplit, deker hanya satu di bagian kanan. Ini biasanya memang bau bejo. Ini yang anak pertama laku segitu. Ini kayak gini pasarannya berapa Mas? Ini kalau saya peranakan sendiri kayaknya sementara belum saya jual Mas. Enggak, maksudnya pasarannya biasanya berapa nak kayak gini? Aduh, saya soalnya breeding sih Mas. Kalau kepengen beli ke sini ya saya jual Mas, saya jual selama menurut saya harganya cocok. Tapi silahkan langsung datang saja ke sini. Iya, gini karena ini kira-kira nyampe berapa nek yang kayak gini nih. Jadi barangkali nanti gampangan ini bahasanya ya gambaran. Kalau ini tidak saya gambarkan Mas. Yang ini gambarannya berapa yang ini? Kalau ini dulu saya beli masih doro Mas. Iya berapa? Kalau ini cucu bejo. Ini cucu bejo. Dulu belinya berapa? Dulu saya beli harga 15 juta. Udah beranak berapa kali di sini? Ini sudah beranak 2 kali di sini. 2 kali. Dua. Kemarin anaknya 3. Yang kemarin. Kemarin sudah keluar 5 ekor. Iya, sudah keluar 5 ekor. Ini anak pertama 2 itu saya dapat uang berarti 2 ekor 15 jutaan. Sudah balik modal dari ini kisaran pasaran berapa next sekarang ini? Karena ada penyusutan harga di ya, pasti ada penyusutan harga. Ini berapa sekarang? Kalau saya yang produk seperti ini juga ngapunten Mas. Yang saya tinggal ini yang bagus-bagus anakannya Mas.
Kalau yang saya pasti ngapunten saya tawarkan itu biasanya yang saya bosen atau tidak cocok dengan pejantan saya. Karena saya kepinginnya kan apa ya, yang saya besarkan kan nama pejantan saya gitu. Ini nek dilihat ini insya Allah ya. Ini cetak Mas. Ya, saya mau baru mau ngomong nih. Insya Allah mau ngomong. Ini baru sudah jedet ini. Cetak, ya, ini contoh anakannya Mas. Ini anaknya ini. Oh, itu anaknya ini? Iya, ini anaknya ini. Anaknya sudah beranak? Anaknya sudah beranak. Kemarin beranak bareng. Jadi induknya beranak, anaknya juga beranak. Coba. Ini Mas, walaupun monggo. Jadi nyatem kepalanya ya, nyatem ya. Ini dulu kenapa kok ngapunten badannya tidak berkembang sama Mas dulu. Kebetulan pas ini baru keluar, ini bapak saya meninggal. Terus saya nggak begitu open ke kambing. Ke kambing ini nggak open dulu ya? Ya, dulu nggak open. Ini dulu ada kembarannya ini. Ini anaknya itu ya? Kembarannya laku berapa? Kembarannya laku 4,5. Kalau dulu ini waktu masih cempet ditawar, ada yang nawar 15 dulu. Sekarang aduh. Enggak, ini kan maksudnya saya ngomong semangat gitu loh. Sekarang berapa ini? Sekarang berapa ya Mas ya? Jangan angel ini ditawar 15 dulu di usia berapa? Dulu di usia 3 bulan. Oh, 3 bulan ditawar 15, sekarang sudah mengeluarkan anak wis bati jenengan wes tenang. Ya, dijual. Gitu. Oh, sit Mas kameramen coba dilihat. Ini namanya apa ini Mas? Oh, ini campuran Mas. Jadi saya bikin konsentrat sendiri, nyampur sendiri. Ini bahannya apa saja? Bahannya ini? Saya pakai ini pongkol teloselip. Ya ini bahannya masa yang ini Mas. Ini apa aja ini campurannya Mas? Ini saya pakai pelet Wilmar. Terus kemudian saya pakai kulit kopi, pongkol teloselip, terus sama brand Polar. Ini pongkol kulit anunya beli di mana sampai Mas? Saya beli di mana ya itu, dari Kecamatan Adimulyo Ngulon. Namanya apa ya, desa apa sih? Iya. Daerah situ Caruban. Iya. Betul. Ini kan Mas. Ini berapa per kilonya yang kayak gini nih Mas? Kopinya? Kalau kulit kopi saya lupa Mas, pokoknya Mas. Ini yang sampai inget berapa, ini apa? Saya lupa pokoknya, So, jadi kalau saya beli global, misalkan saya habis 800.000 apa dapat 1 juta kayak gitu. Saya beli ini, saya dulu modal belinya itu 1 juta, ini udah bertahan untuk 2 bulan lebih. 1 juta 2 bulan lebih. Jumlah kambingnya berapa? Taruhlah 15 ekor yang di sini. Ini saya pernah juga kemarin bikin pelet sendiri, campuran sendiri, saya beli. Total harga itu 5 juta, tapi bisa bertahan untuk 6 bulan. Oh, ini apa namanya ya? Kemarin kan ada penonton yang request bahwa kepengen sepil pakan kering. Ya, pakan kering ya ini teman-teman. Ya, ini pakan kering. Betul. Terus untuk minumnya kita belum tanyakan, dan comborannya seperti apa kita belum tanyakan. Ini dicombor nggak Mas? Ya ini Mas. Langsung jadi kayak gini ya? Ya, saya langsung begini. Ini enggak. Jadi enggak saya basa-basai enggak. Berarti sudah langsung seorang ngarit ya? Yang tetap ngarit Mas. Jadi maksudnya ngaritnya kayak gini sih. Jadi tapi minumnya ini putih tok ya? Minumnya air sumur. Tok. Enggak dikasih yang lain enggak? Enggak. Kita pakai air sumur saja. Kadang tak kasih garam. Tapi enggak mesti 2 bulan sekali, enggak mesti seminggu sekali. Nah, cuma kalau misalkan ini saya lihat mungkin pertumbuhan tulangnya kurang bagus atau apa, ya tetap saya kasih vitamin. Misalkan saya kasih kalsium. Lah ini kan lahap banget ini. Ini tadi berhenti karena dia haus Mas. Ini kan harusnya makan pagi. Nah, saya memang karena tadi saya pergi belum tak kasih air minum. Lah ini kan baru tak kasih minum tadi. Lah ini udah langsung makan lagi. Oh, ini ngomong-ngomong sampan ya, mohon maaf Mas. Ini sampan pakai yang kayak paving kayak ini namanya mineral block. Oh, paving block mineral block ya, sampai nggak pakai ya? Saya tidak pakai. Tidak pakai ya. Jadi nggak pakai mineral block juga, tetap kambingnya sehat-sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat Mas. Tapi gini Mas, memang kontrol kesehatan saya tetap lakukan. Jadi sedikit-sedikit saya belajar juga dengan kesehatan. Namanya apa, kita pelihara kan harus kita rawat juga.
Mungkin kalau dia kurang kalsium tetap saya kasih kalsium. Mungkin apa kalau itu kurang kalsiumnya apa di tempat sampean, kepengen tahu nih teman-teman. Saya pakai Kalsidek Mas, yang murah aja. Yang murah aja ya Kalsidek ya. Saya pakai Kalsidek. Halo guys. Kalau vitamin E-nya yang kita pakai, kemarin sempat pakai Vitol, terus ini sekarang pakai Vigantol. Ya merek-mereknya lah, ada mereknya sendiri. Ini hasil sendiri Mas? Ya ini breeding sendiri. Jadi ini sampean itu ternyata pakainya tadi apa obatnya? Kalsidek kalau untuk yang kalsium. Ini hasil breeding sendiri. Ini kembar 3 Mas. Kembar 3, betina 2, jantan 1. Ini untuk kesehatan tadi sudah jelas, makanya pakai apa? Kalau kalsium saya pakai Kalsidek. Kalsiumnya pakai Kalsidek. Kalau vitamin ADE-nya saya pakai Vitol, pakai Vigantol. ADE-nya Vitol atau Vigantol ya. Dan kita kepengen tahu ini kambing di kandangnya sampean yang ini satu ini kok paling berbeda warnanya. Ini apa yang dinamakan kendit apa kambing ini apa ya? Ini ya kendit selewah Mas lah. Oh, kendit selendang. Jadi selendangnya itu bagian kaki ya, sebelah kiri. Masih ada putihnya. Kalau kendit total kan hitam. Ini bulunya belakang panjang banget. Ini anakan mana Mas? Itu induknya Mas, yang di luar itu. Oh, ntar kita sepil induknya. Ini udah beranak juga ya? Ini beranak 1 kali. Berarti ini hasil kebun sendiri nih ya? Hasil kebun sendiri. Hasil kebun sendiri. Ini berarti darahnya yang kuat dari gennya bejo ini. Bukan, kalau ini dari betinanya malah. Betinanya dari apa itu? Ini betinanya itu dari LA Mas. Mas Mandon Wonosobo ini. Ini induknya. Ini kemarin sempat habis laktasi, ini ambrol Mas belakang. Ini tadinya kan lebat banget. Ini anak LA ini. Ya, informasinya begitu. Pernah saya konfirmasi ke beliaunya juga. Ini kan kepalanya kan apa? Nah, nih. Oh, malah coklat ya Arab ya. Keri. Nah, ini kepalanya kan masih kepalanya tapi sudah cukup enak. Ini dulu ceritanya beli ini kayak orang Mas, kayak orang mumet semua. Jadi saya bertiga dengan beberapa teman dari kambing di pasar Kaligesing, yang paling cantik cuma ini. Akhirnya cara kini wong pada kedanan kabeh. Tahun ini ngambilnya sampai tahun berapa? Ini 3 tahun yang lalu. Saya 3 tahun yang lalu ini udah laktasi 1 kali. Di sini laktasi 4 kali. Sini 4 kali, berarti 5 kali. Bati jenengan ini ngambil berapa ini? Ini dulu ngambil kalau nggak salah harganya sekitar 14 jutaan dulu. Pada saat teman-teman yang lain baru harganya 2,5, 3,5. Ini saya dulu berspekulasi ngambil harganya tahun 14. Ya 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu kurang lebih. Ya 2,5 tahun yang lalu lah. Sorry ya Mas Anis. Ini kira-kira harapannya Mas Anis ke depan seperti apa? Karena di Kebumen ini sudah banyak sekali peternak kambing PRS Kaligesing, dan juga banyak sekali para pemula yang perlu kita bina atau kita arahkan atau kita dampingi sampai sukses. Kira-kira apa harapannya? Kalau saya begini Mas, teman-teman yang mau belajar di kambing etawa, yang pertama siapkan mental. Yang kedua belajar dulu. Belajarnya itu jangan dengan YouTube Mas. Betul. Ini yang kadang pada salah kaprah itu teman-teman belajar dengan YouTube. Jadi ketika datang ke tempatnya peternak, datang ke pasar, oh ternyata ini kurang blower ya. Ini telinganya kurang bagus ya. Tapi dengan budget yang baru budget pedaging. Rata-rata belajar spek tapi tidak belajar harga. Nah ini yang kadang teman-teman perlu diperhatikan itu. Jadi kemampuan individu, baik kemampuan uang, baik kemampuan secara pribadi, yang paling sulit itu adalah menjual Mas. Yang paling sulit adalah menjual. Jadi tidak ada, kalau bagi kami tidak ada sejarahnya kambing PE itu tidak laku. Apalagi yang bagus-bagus, pasti selalu laku. Selalu laku ya. Laku dan harganya pasti bagus. Yang membuat teman-teman itu kadang malah kambing PE dodolannya angel. Sing angel kuwi angen-angene Mas.
Jadi ekspektasinya terlalu tinggi, kemudian kualitas kambingnya mungkin belum sesuai, tapi karepe regane sing larang. Nah ini yang perlu belajar bersama. Jadi belajar di Etawa itu ya belajar perawatan juga, belajar spek juga. Intinya di situ Mas. Jadi nek memang teman-teman di wilayah manapun lah se-Indonesia yang nonton channelnya Mas Slamet Kondang ini, monggo belajar yang baik. Belajar itu nek cara Pak Kiai iki kudune ana gurune. Ning gurune aja Hadratus Syekh. Apa itu Hadratus Syekh, Mas? YouTube Al Google. Jadi karena tidak ada yang mengarahkan nanti menyesatkan. Betul sekali teman-teman. Itu penyampaian dari beliau Mas Anies. Sorry ya Mas Anies. Jadi saya pribadi atau kami menambahkan sedikit ya untuk teman-teman. Yang pertama memang betul siapkan mental, juga pahami ilmunya, terutama ilmu penilaian. Kadang-kadang orang dikasih ini kepengennya yang lebih bagus, dananya minim. Kepengennya yang lebih bagus, dananya minim. Nah, terus lagi kudu dipahami, nek harganya fantastis, tentunya kambingnya itu kambing kontes atau kambing kelas seni atau kambing yang budgetnya memang menengah ke atas. Nah, terus ditambah lagi, nek kita belinya kambing biasa-biasa saja, tidak berkerandah mewah. Walaupun berkerandah mewah, tapi memang materinya tidak begitu maksimal, tidak ada 9 parameter, karena kita membutuhkan 12 parameter, kita paling enggak itu punya 9 parameter. Karena apa? Kita mau ngambil yang biasanya arahnya sing aku seneng. Lah sing aku seneng kan malah paling enggak mukanya nyunong, nyadil, telinganya ngelipatnya agak sedikit halus. Malah rewosnya ki kurang. Lah danamu piro? Dananya di bawah 10. Ya wis ki baik. Nah, ki mbok oleh di bawah 10. Takon kok karo Mas Anies. Ini Mas, ini teman-teman juga supaya pada tahu ya Mas ya. Ini sama-sama blower. Tapi blowernya ini beda dengan yang depannya. Betul. Ini kan lebih pendek. Nah, telinga juga ini lebih halus, lebih enak kayak gitu. Nah, ini kan speknya berbeda. Ini juga kalau usianya berbeda. Jadi kalau ini blowernya masih agak panjang, kalau ini udah lebih pendek. Betul gitu. Ini jadi teman-teman, kalau bagi pemula, bahkan kemarin itu bahkan ada yang membuli harga kambing mahal kok dibuli. Walah, wong kambing sama saja. Beda. Sekarang kita lihat dari kepala. Kepala saja ini udah sangat jauh berbeda. Ini berbeda, jauh sekali. Lebih bunder yang dipegang. Ya, ini lebih bulat ya, lebih setengah bulat. Bola. Telinganya juga lebih enak. Makanya kalau bagi yang belum tahu kambing Etawa, datang ke peternak, kemudian silakan dibedakan. Betul. Harus megang. Kalau nggak megang, nggak bakalan tahu. Sit. Mohon maaf nih. Sorry ya Mas Anies. Ini minta berapa Mas? Kalau ini masih mahal Mas. Berapa kira-kira? Ini masih di atas angka 15. Oh, di atas angka 15 juta. Betul. Ini kita lihat dulu poilnya berapa pasang? Monggo, ini baru laktasi 1 kali. 2 pasang. Baru 2 pasang. Ini kira-kira angka berapa di atas 15 kira-kira berapa Mas? Kalau di ini mumpung masih kosong biar besok dikawinkan sama randa gitu. Besar, ini berapa ini mintanya? Kalau ini saya 17,5 Mas. 17.500.000 ya. Oke teman-teman, nanti yang membutuhkan kambing ini boleh langsung menghubungi beliau Mas Anies, nomornya kita cantumkan, dan juga boleh berbincang-bincang. Kalau ini baru laktasi 1 ya Mas ya. 1 kali ya. Laktasi 1 kali di tempat saya, dan ini memang istilahnya di kandang sinilah gitu. Ini juga sama. Ini anak-anak sendiri apa beli Mas? Ini saya kerandahnya teman Mas. Kerandahnya teman. Dari daerah mana ini? Ini dari daerah Wonosobo. Oke. Sama Mas, kalau yang ini juga sama. Ini juga bisa diitukan karena ini baru 1 kali. Laktasi 1 kali belum. Ini lebih indiwu lagi. Ini mukanya malah kayak cakil, tapi saya seneng yang ini, telinganya lebih panjang teman-teman. Aduh, ini mukanya aneh ini. Jadi kotak. Ini masung ini.
Nah ini kan tebel banget ininya juga. Betul, dagunya. Ya, telinganya lebih panjang. Lebih panjang. Terus dekernya juga lebih simetris lagi. Ini, nah, aduh. Rewosnya lebih tebel. Rewosnya lebih tebel. Ini nek telinga panjang kayak gini nyampe berapa, Mas? Kepengen tahu saya, Mas. Ini kalau ini speknya sama yang tadi, saya samakan, Mas. Harganya sama? Harganya sama. Kan speknya bagusan ini, Mas. Apanya? Speknya bagus ini, nek menurut saya. Tapi saya samakan, Mas. Harganya samakan ya? Kalau ini peranakan sendiri, Mas. Di ini sini. Berapa kali beranak? Ini baru 1 kali. 1 kali ya? Aduh, ini baru enak banget kali. telinganya gini. Aduh, teman-teman. Jadi ini telinganya bukan hanya rapi, dan juga bukan hanya tebel, tapi ini memang nibo. Dari sini niba ke sini juga panjang. Ya, teman-teman boleh dilihat. Mas kameramen di pelan-pelan biar ini kelihatan. Baru poel sepasang nih, Mas. Pasang malah ya. Ya ini poel sepasang. Tuh, malah belum copot malah itunya, cuma tumbuh gigi nih. Oke, ini baru poel. Teman-teman, nek menurut saran saya, boleh nanti kontak Mas Anis, boleh juga kontak saya. Nek menurut saran saya mending yang ini daripada yang tadi. Ini nek menurut saran saya. Ini pasungnya kalau orang ngomong kan ini pasung purba Pak ya, Mas ya. Bukan, ini nek saya seneng yang kayak gini karena apa, ini nyegitiga. Yang biasa dibilang pasungan-pasungan, ya ini pasung itu seperti segitiga. Nek tadi kan bunder koyo bola yang pertama, yang ini kan pasungannya gitu loh. Masung. Jadi kalau ya seperti itulah, Mas. Ini adanya kandang saya. Ini lahir di sini semua kok. Oh, ntar dulu. Sorry ya, Mas Anis. Ini ngomong-ngomong ini apa? Ini kaos apa? Ini kaos relawan, Mas. Kebetulan saya sedang berjuang untuk pemenangan salah satu pasangan calon bupati di Kabupaten Kebumen. Saya berharap ya pangapunten nggih, dengan saya ikut berpolitik itu saya kepingin nanti bupati yang baru bisa lebih konsen kepada kami para peternak, Mas. Jadi bionya Mas Anis ikut jadi relawan tim ses lah ya. Tim sukses. Mudah-mudahan terkabul karena apa, tujuannya baik. Beliau memperjuangkan salah satu calon ya, Mas. Salah satu calon bupati Kebumen, tujuannya agar nanti pemerintah yang ke depan bisa memperhatikan khususnya para petani, khususnya petani peternak wedus, gitu ya, Mas. Betul. Sorry ya, Mas Anis. Apalagi ini, Mas. Kita berjuang lah, Mas. Kita berjuang bersama-sama. Karena saya murni dari peternak, ya saya kepingin juga apa ya, teman-teman peternak juga sejahtera. Monggo sareng-sareng belajar sareng, yang kerso belajar silakan. Kalau bertanya itu lebih baik kita ngopi bareng. Oh, ngopi bareng. Ngopi, pokoknya ngopi benora arif, Mas. Iya, benora arif. Iya. Jadi ngopi benora arif ya. Ini kayak bupati Kebumen arif. Ngopi benora arif pokoknya, Mas. Slogan saya. Kenapa ngopi benora arif? Ya kayaknya bupati Kebumen Pak Arif, Mas. Jadi kalau saya silakan datang ke sini ngobrol. Kalau ada yang mengatakan kambing etawa pada bayi yang putih, silakan datang ke sini. Saya jelasin, saya bedakan, saya jejarkan. Kepala yang satu dan kepala yang satu juga berbeda. Telinga yang satu dan yang satu berbeda. Bulunya tipenya juga berbeda. Ada yang pedaging, ada yang kelas perah, kelas breeding, kelas kontes, yang mewah. Nah, wis dewek-dewek ya, Mas ya. Nah, terus kira-kira apa maning sing harus disampaikan? Ya paling itu saja sih. Itu saja. Pokoknya teman-teman yang pemula jangan malu-malu untuk datang ke farm-farm yang memang sudah berjalan lama. Ibarat kata bukan mengatakan senior dan junior, tetapi teman-teman yang sudah berjalan lama itu pasti sudah tahu ngerti paite, ngingu etawa, ibarat kata pernah bahasa bakule kelombo barang ya, Mas. Gitu. Kalau jenengan rata-rata sekarang hanya belinya lewat online, datang barangnya kurang bagus, nyalah sing dodol. Itu bukan salah yang jual, salah yang beli. Jane tidak tidak ada pembohongan, cuman kita harus mempelajari dulu sebelum kita beli. Itu seperti itu. Dan mungkin
niki nek ada orang mau main ke sini bisa ya Mas? Boleh. Boleh. 24 jam? 24 jam. Waduh, seluruh peternak 24 jam. 24 jam. Pokoknya saya sediakan kopi ben ora arip. Iya. Aduh ben ora ngobrolnya ora arip, Mas. Ya, sorry ya Mas Anis. Wae ngobrolnya ora arip kok. Iya. Apa maning ke Mas Anis? Ya, seperti itulah. Pokoknya teman-teman, ayo yang mau melangkah di dunia etawa. Kalau katanya sekarang harganya sedang tidak bagus, selama jenengan punya kambing bagus, kok bingung menjualnya, tawarkan kepada saya, tawarkan kepada Mas Slamet, kami akan membantu. Kalau memang speknya itu bagus, kita akan bantu untuk menjualkan. Jadi kalau memang speknya masuk di kontes, ya, tapi ya kita juga harus tahu yang masuk kontes seperti apa, harus belajar, Mas. Saya juga pernah ikut belajar di kelas juri. Nek saya untuk jadi juri, mental saya nggak kuat, Mas. Tapi saya ikut di kelas juri, ya kepengen tahu nih parameternya seperti apa. Supaya apa? Ya kita itu tahu, oh kambing ini speknya seperti ini. Oh ini layak dijual dengan harga yang bagus, kayak gitu. Yang jelas dipandang tok kelihatan lah. Dipandang tok udah kelihatan, tapi silakan boleh berkunjung ke mana saja, khususnya di tempat yang dekat kalian, terus nanti meningkat ke depannya ke sana. Saling sharing. Terus untuk hijauannya sampai tetap biasa ramban rumput? Ramban rumput. Jadi saya pakan 2 kali, Mas. Pagi itu saya pakai pakan kering yang kayak tadi, sudah di shooting. Kemudian kalau sore saya hijauan. Hijauan pun saya tidak netep, Mas, hijauannya. Jadi kalau pakan yang mati itu konsisten. Karena hijauan saya nggak konsisten, maka yang saya konsistenkan adalah pakan keringnya. Nah kalau hijauan itu saya kadang saya kasih silase, ada kaliandra, ada indigo vera, kadang ya daun maoni, daun nongko. Sering rumput juga sering, Mas. Jadi kalau saya sebulan sekali, saya tidak pernah lepas dari rumput. Jadi walaupun saya nggak bisa ngarit, Mas, nek dodok wetengku nekuk ya. Dia termasuk gendut sih. Ini nekuk, Mas. Jadi saya ngaritnya pakai duit. Oh ya, tapi sampean udah ngalamin nih pahit lagi getirnya di kambing ini? Sudah. Yang kematian ya pernah, ke Lombo ya pernah. Wah, ke Lombonya gitu. Ke Lombo gimana ini? Ke Lombo ya karena main di online, Mas. Main di online saya belum belajar spek, terus kemudian yang datang seperti apa, yang di video seperti apa. Tapi saya nggak akan menyalahkan penjualnya. Kalau seperti itu kesalahan murni saya sendiri. Jadi semua orang kan kepengen beli, kepengen jual dengan caranya masing-masing. Betul. Pokoknya nyadari saja. Memang itu kelemahan saya dulu belum belajar. Intinya spek harus dipelajari. Etawa harus belajar spek. Nggak hanya manut, nggak hanya ini. Dan semua yang kadang teman-teman di etawa itu tidak lanjut atau tiba-tiba berhenti, terus kayak kandang apik-apik mandek. Itu kadang pertama lambe turah, lambene tetangga. Lambe turah kayak lambene tangga. Iya, jadi misalkan ya rata-rata beli kambing Jawa harganya cuma segini, kok beli kambing etawa 2 kali lipat lah, wedhus kayak kue, larang temen regane, akhirnya kupingnya ora kuat sidana didol. Ora kuat blebek. Ora kuat berbeg, diomong bae. Satu, yang kedua belum siap mental, belinya harganya mahal-mahal, ternyata keluarnya belum tentu bagus. Nah itu seharusnya seperti itu, lebih bersabar lagi, karena anak pertama belum bagus, anak kedua bisa bagus. Kalau anak pertama atau anak kedua belum bagus, berarti ganti pejantan, ngawin ke di tempat yang lain yang mungkin speknya cocok. Ya itu pelajari juga, kita breeding harus belajar juga, kira-kira betina saya seperti ini cocoknya kawinkan dengan pejantan yang mana ya, kayak gitu. Harus dipelajari segalanya lah, dari ilmu-ilmu yang ini yang itu. Terus nanti kita beli kalau speknya masih biasa-biasa saja kok harganya mahal fantastis, itu perlu kita pelajari. Apa ini salah mentornya, salah suppliernya, atau kesalahan kita belum begitu belajar, belum begitu pintar, atau memang kita terhipnotis gitu kan. Kadang-kadang ada kambing yang masuk kategori kambing katurangan sehingga kita tertarik. Jalo piro des, ternyata setelah kita bawa pulang, tadi saya terhipnotis sama kambing itu. Setelah kita bawa pulang kok kambingnya nggak begitu bagus. Nah itu biasanya kesalahan sendiri. Ada lagi, Mas?
Paling itulah pokoknya itu. Bagi teman-teman tetap semangat, nggak ada istilahnya kambing bagus harganya murah, nggak ada. Jadi di Etawa itu saya dengan senior-senior udah puluhan tahun, ibarat kata sekarang mungkin harganya turun itu yang kelasnya pedaging, Mas. Betul. Tapi kalau kelas saya yang memang mewah, kelasnya kontes juga ada, Mas. Teman saya kemarin baru aja harga 70 juta, harga 150 juta. Beti apa cempe kecil aja harganya 65 juta. Nah itu kalau bagi yang nggak percaya, ya nggak percaya. Tapi bagi saya yang sudah merasakan sendiri dengan betina seperti itu, pejantan saya seperti ini, saya bisa jual harga 25 juta, 15 juta, harga 10 juta. Itu saya sudah merasakan. Jadi nggak usah putus asa pokoknya. Ini di tempat sampan tadi ada materi yang bisa dikeluarkan atau bisa dibeli oleh penonton Setia Slamet Kondang TV ataupun penonton yang baru mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga bunyikan lonceng dan share sebanyak-banyaknya ya. Terus lagi ini di sini ada di angka yang 2,5 juta ada nggak, Mas? Ini angkanya 3 juta, Mas, saat ini. Jadi ini ada banyak sekali keranda bejo di sini, keranda kambing yang pernah booming 1 miliar, ditawar 1 miliar nggak dijual. Di sini ada cucu-cucunya, mulai dari angka 3 juta sampai tidak terbatas, Mas. Oh, sampai tidak terbatas. Senenge, Mas. Oh iya. Aku dituku larang yo gelem. Dari mulai angka 3 juta sampai harganya tidak terbatas di Wijaya Farm. Bukan Wijaya Kusuma ya. Bukan Wijaya Kusuma, tapi di Wijaya Farm. Dan alhamdulillah sekali di Kebumen insya Allah ke depan akan tertata. Jangan pernah membentuk farm-farm yang sudah ada kok di sini terus meniru. Ini ikut farmnya sana, itu nggak bagus. Itu aja ya, Mas Anies. Siap. Makasih Mas Slamet. Semoga Etawa luar biasa ya, Mas. Etawa luar biasa. Semoga channelnya Mas Slamet lebih berkembang lagi, lebih sukses lagi, dan bisa mengedukasi teman-teman peternak yang baru-baru akan bergabung di Etawa. Amin. Dan saya juga terima kasih sekali dengan adanya teman-teman. Kebetulan sekali kita ngantar undangan ke sini juga mampir, bisa langsung ngonten juga. Karena Pak, tanpa ada undangan itu mungkin belum nyampe sini, Mas Abun, Mas Sukis, dan juga teman-teman dari DPP. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali. Mungkin itu aja ya, Mas Anies. Siap, Mas. Oke, sukses selalu untuk Mas Anies. Sama-sama, Mas Slamet. Dan sehat terus, juga maju terus, khususnya para peternak senusantara, khususnya kambing PR sekali asing. Terima kasih. Kami dari tim Slamet Kondang TV menyampaikan banyak permohonan maaf dan undur diri. Selamat beristirahat dan selamat menonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.